Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Sehat, selamat siang. Kembali lagi di podcast Kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Hari ini bersama saya Dr. Lady Sarah yang akan menemani Sobat Sehat bincang-bincang seputar masalah kesehatan. Hari ini saya nggak sendiri ya Sobat Sehat, tentunya saya ditemani oleh seorang narasumber kita hari ini. Beliau adalah dokter spesialis di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Langsung saja saya perkenalkan nih Sobat Sehat, Dr. Hana Humaira Fahir, spesialis neurologi atau spesialis saraf. Bener ya dok ya? Betul dok. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah sehat dok. Dokter sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Boleh dok, sapa dulu dong Sobat Sehat di rumah yang lagi atau di mana aja yang lagi nonton live kita nih dok. Halo, selamat siang semua. Hari ini mungkin kita ada podcast ya tentang epilepsi. Jadi kalau bisa stay tune lah, dengerin ya, kita semua seru nanti ya. Oke, nah tadi udah disinggung nih sama Dokter Hana, tema kita apa? Kan beliau adalah dokter spesialis saraf. Tentu bahasan kita nggak jauh nih dari kelainan saraf atau kelainan neurologis. Nah, salah satunya itu tema kita adalah mengenal penyakit epilepsi. Mungkin Sobat Sehat mungkin ada yang pernah dengar ya dok ya, atau masih awam dengan kata-kata epilepsi. Atau kalau orang awam biasanya ngomongnya ayan dok ya? Iya betul, ayan. Jadi kalau orang awam masyarakat taunya itu ayan, atau kalau bahasa kerennya medisnya epilepsi. Nah inilah yang akan kita bahas hari ini Sobat Sehat. Jadi tonton dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang pengen diketahui nih, apa sih epilepsi, penyebabnya apa, itu penting ya dok ya. Perlu kita tahu apa itu epilepsi, apa yang harus kita lakukan kalau ketemu nih ada orang dengan tiba-tiba dengan gejala si epilepsi nih. Nanti kita bahas deh dok ya. Mungkin langsung aja nih dok. Oke dok, siap. Ya langsung aja kita kulik-kulik nih tentang epilepsi. Boleh. Mungkin sebelumnya kalau nanti Sobat Sehat ada yang mau ditanyakan, boleh nanti tulis di kolom chat ya. Mungkin nanti saya tanyakan ke Dokter Hana. Oke, mungkin kalau nggak kenal maka tak sayang ya dok. Mungkin kalau kita nggak tahu nih apa arti si epilepsi, mungkin boleh Dokter Hana jelasin dulu apa sih definisinya atau penyebabnya si epilepsi ini apa gitu. Boleh dok, apa tuh? Silakan. Oke, terima kasih ya dok. Jadi gini, epilepsi atau orang sih sudah mulai paham lah ya, sekarang sudah mulai tahu istilah epilepsi. Kalau dulu orang nyebutnya ayan atau ya yang paling umum kejang lah seperti itu. Itu adalah gangguan kelistrikan di otak. Jadi kan otak kita tuh kompleks sekali. Ketika ada gangguan kelistrikan di situ bisa muncul kejang. Nah, epilepsi itu kita sebut kalau sudah kejangnya berulang dengan atau misalnya kejang sekali tapi ada gangguan di otaknya seperti itu. Kita sudah bisa sebut itu epilepsi seperti itu. Untuk penyebabnya sendiri memang epilepsi itu ada yang didapat dan ada yang diturunkan. Kalau diturunkan ya otomatis sudah genetik ya dok ya. Kalau yang didapat itu berarti biasanya ada kelainan di otaknya. Misalnya pasiennya habis trauma, kecelakaan seperti itu. Atau mungkin pasiennya ada gangguan vaskular, ada stroke sebelumnya seperti itu. Misalnya lagi yang lain atau ada infeksi di otaknya bisa jadi seperti itu. Atau mungkin ada tumor, ada cancer di otaknya, itu bisa menjadi penyebab kejang sendiri seperti itu dok. Oke, jadi epilepsinya itu khasnya kejang ya dok ya? Betul. Kejang, terus penyebabnya bisa macam-macam. Jadi bisa infeksi ternyata ya dok. Terus bisa jadi kejang ini merupakan suatu gejala yang menyebabkan dari penyakit itu apa. Dan salah satunya akhirnya bisa ke epilepsi. Betul dok. Jadi epilepsi ini kejangnya berulang ya dok ya? Iya, berulang dengan bentuk yang sama ya dok ya, seperti itu. Dengan memang habis itu ditandai kalau kejangnya hanya baru satu kali seperti itu biasanya kita harus mencari tahu dulu nih ada kelainan di otaknya atau tidak. Kalau ketika satu kali ada memang kelainan di otak, kelainan struktural atau apapun di otak, kita bisa sebut itu sebagai epilepsi. Tapi kalau misalnya baru satu kali ternyata tidak ada kelainan di otak, maka kita harus menunggu ada kejang ulangan lagi, baru kita dengan bentuknya yang sama kejangnya, baru kita bisa sebut itu sebagai epilepsi. Seperti itu dok. Tadi dokter bilang bentukan kejang. Berarti
bentuknya bermacam-macam dok ya. Sobat sehat, jadi harus tahu nih kejang tuh nggak hanya kejang aja. Dari seorang dokter tuh bisa tahu nih penyakit ini ke arah mana, dia lihat dari kejang bentuknya ya dok ya, kata dokter Hana tadi. Oh jadi kejangnya ada bentuk-bentuknya, maksudnya jenis-jenisnya ya dok ya. Ya betul. Jadi beda-beda kejang itu, jadi dokter bisa mendiagnosa seorang penyakit, sebuah penyakit gitu. Misalkan kejang ternyata bisa beda-beda dok ya. Iya betul. Oke, mungkin boleh dok jelasin nih apa gitu ya kan dokter ini bentuk. Dan epilepsi ini ke arah mana tuh dok? Kejangnya seperti apa? Mungkin bisa ada identik kah dok kejangnya seperti apa? Terus apa aja jenis-jenisnya gitu? Gini, mungkin yang kita paling sering lihat itu adalah bentukan kejang yang tonik-klonik kita nyebutnya seperti itu, kelojotan. Jadi satu badan langsung bergerak seperti itu. Nah itu sering banget kan, itu yang paling sering memang. Nah selain itu ada yang bentuknya separuh badan, tapi pasiennya masih sadar nih kayak gitu. Hanya tangan kaki kanan yang bergerak, itu bisa dok kayak gitu. Nah itu biasanya ada kelainan struktural tuh di otaknya. Atau mungkin ada bentuk bangkitan lain, pasiennya tiba-tiba bengong nih, anak-anak sering tuh. Tiba-tiba bengong, tapi dia skip dok. Jadi dia bengong. Oh jadi bukan melamun ya dok? Ya bukan. Kalau melamun dia tahu dia ngelamun ya. Dia malah nggak inget. Iya, dia nggak tahu. Jadi kalau kita tanya tadi kenapa, dia nggak tahu, dia lupa kayak gitu. Biasanya cuma hitungan detik sih kayak gitu. Atau mungkin tiba-tiba dia misalnya nih bergerak nggak beraturan ke sana kemari, tapi dia skip, tapi dia nggak tahu nih. Loh tadi kenapa? Nggak tahu, dia lupa. Jadi gerakan tidak bertujuan lah seperti itu. Atau misalnya ada bentukan bahkan yang jarang banget itu, jadi dia bentukan bangkitannya berupa ketawa. Jadi kejangnya berupa ketawa seperti itu. Bisa ada, tapi memang jarang banget. Kejang bisa macam-macam nih, orang ketawa dikira. Betul. Tapi itu ada kelainan neurologis lagi nggak? Lain nggak dok? Misalkan kalau kejang seperti itu dok? Biasanya memang kita akan menanyakan bentuk kejangnya. Pasti kita akan nanya nih sama yang lihat bentuk kejangnya gimana. Yang biasanya kita curiga ada lesi, ada luka atau ada kelainan di otaknya. Seperti itu biasanya kalau bentuknya vokal. Vokal tuh dalam artian misalnya ya hanya separuh badan yang kejang. Atau misalnya didahului dengan dia ngelirik ke kanan dulu dok, terus kejangnya kepalanya tiba-tiba noleh-noleh seperti itu. Gitu ya, dok? Iya, ke satu sisi ya dok ya, kayak gitu. Nah itu biasanya kita curiga, ini ada kemungkinan kelainan di otak. Kalau masih satu badan, satu kali, biasanya kita masih cari-cari nih, kita kadang cek lab, karena beberapa lab tertentu, apakah kekurangan elektrolit atau gula darah yang terlalu tinggi, atau mungkin fungsi ginjalnya yang tinggi, itu bisa menyebabkan kejang. Makanya kita pasti minta, ada nggak rekaman videonya seperti itu. Sekarang zaman udah canggih banget ya dok ya. Harus kalau emang ada keluarga atau apa yang kejang, salah satu ada yang videoin, langsung penanganan atau apa gitu ya. Jadi bisa tahu tuh. Jadi pas konsultasi bisa ditunjukin lebih rinci kan dok. Jadi kita ngelihatnya kan. Kadang kan kalau kejang kan panik kan dok. Jadi kadang yang dilihat itu kadang ya agak susah diungkapkan jadinya. Bisa berlebih-lebihan atau kurang dok. Atau kurang yang informasi yang kita perlukan tuh jadi kurang. Iya betul banget. Kalau udah dengar kejang ya dok ya mau siapa aja yang kejang itu panik. Pasti dok. Semua orang pasti panik dok. Dan itu nggak tahu lagi deh, mungkin bisa lupa. Ya, makanya mungkin penting ada seseorang yang bisa tenang, bisa merekam, videoin gitu ya dok ya. Wah ternyata kejang banyak ya. Mungkin sobat saya udah jadi tambah nih ilmunya, pengetahuan. Jadi nggak kejang. Nah kalau dokter tuh bisa jadi tahu nih arahnya kemana nih dengan kejang-kejang gitu ya. Jadi makanya penting banget misalkan sobat sehat di rumah ada yang keluarganya terdiagnosa atau memang kejang, pernah kejang atau ketemu orang kejang, mungkin nanti bisa menolongnya, membantunya menginformasikan gimana kah bentuk si kejang itu. Iya, betul dok. Oke. Nah, tadi udah tahu nih definisinya, penyebabnya dok ya, terus juga tipe-tipe atau jenis kejangnya. Nah, kalau kita sendiri ini dok, kalau kita mau mendiagnosa epilepsi itu, apakah hanya cukup dia kejang, sudah kita katakan epilepsi, atau kejang berulang misal satu atau yang kedua kalinya, terus kita langsung bilang itu adalah epilepsi, atau apa? Nah, apa yang harus kita lakukan? Maksudnya pemeriksaan apa nih dok yang perlu kita lakukan untuk akhirnya, oke nih orang terdiagnosa lah si epilepsi ini gitu, atau ya apalah mungkin pemeriksaannya gitu dok ya, mungkin yang harus tes-tes yang harus dijalani oleh pasien itu, mungkin boleh dok jelasin. Jadi gini, biasanya dokter kalau sudah mendengar pasien datang, iya dok, anak saya atau saudara saya atau ibu saya itu kejang, kita akan banyak bertanya dok, kayak gitu. Bertanya,
biasanya kepada keluarga yang melihat. Kita juga bisa bertanya ke pasiennya, tapi biasanya itu hanya awalnya. Sebelum kejang ada ngerasa apa nih? Pada beberapa kejang memang ada auranya, kita menyebut ada sesuatu yang dirasa, tapi hanya hitungan sebentar. Atau misalnya, iya dok, sebelum saya kejang kok saya nyeri ulu hati ya dok, katanya kayak gitu. Ada seperti bisa itu. ya? Iya. Kadang pasien bisa nyampein. Tanda-tandanya, tapi tidak semua Nggak memang. semua, ya, dok. Kadang soalnya kan kalau epilepsi, maaf ya dok, itu dadakan dok. Iya, Tiba-tiba ya, kadang-kadang nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan kan tiba-tiba langsung kayak itu, gitu. Nah, ada beberapa jenis kejang, jenis sindrom epilepsi memang yang ada auranya sebelumnya diketahui oleh pasien. Nah, tapi kebanyakan karena saat kejang sampai selesai kejang itu biasanya pasien lupa. Pasien lupa, saya nggak tahu nih apa yang terjadi, bangun aja kayak gitu, capek aja rasanya kayak gitu. Jadi kita biasanya menanyakan kepada orang yang melihat kayak gitu, ada yang di sekitar situ. Biasanya yang kita tanya gimana bentuk kejangnya, berapa kali, durasi penting ya dok. Iya, Kadang dok. iya, jadi kadang pas keluarga pasien yang ngelihat itu atau orang sekitar yang ngelihat itu tuh karena dia panik rasanya lama. Yang kalau udah gejalanya kejang udah panik semua dok. Rasanya lama banget. Padahal mungkin kalau dilihat jam itu paling cuma berapa menit. Tapi kalau kita tanya, iya dok setengah jam katanya kayak gitu. Kalau setengah jam iya, kayak gitu. Jadi penting banget kita tahu berapa menitnya kayak gitu, tenang, dan kalau bisa di video. Itu anamnesis beberapa tanya jawab yang bisa kita tanyakan. Nah, selain itu ada beberapa pemeriksaan memang. Pertama mungkin kita ada beberapa lab yang harus kita periksa untuk menyingkirkan beberapa penyebab seperti itu. Kemudian pemeriksaan pentingnya adalah EEG atau rekam otak elektroensefalografi atau rekam otak memang. Jadi itu untuk melihat gelombang di otaknya, apakah ada kelainan atau tidak, seperti itu. Caranya tuh biasanya bukan di setrum ya dok ya, kan ngelihat gambarnya itu ada kabel-kabelnya seperti itu. Takutnya kesetrum. Jadi takut nggak sakit kok. Jadi dipasang elektroda seperti itu, banyak titiknya di otak, kemudian tersambung ke alat, nanti kita baca gelombangnya seperti itu. Itu khas ya dok, kalau epilepsi iya, khas. Memang tidak selalu terlihat dok, jadi memang tetap kita dari klinis, tapi ketika memang ada kelainan gelombang epileptogenik di hasil EEG-nya, maka bisa kita katakan bahwa pasiennya epilepsi sudah seperti itu. Selain itu, bisa kita melakukan imaging dok. Imaging itu misalnya CT scan, MRI lah paling sering seperti itu. Untuk mengetahui apa ada lesi struktural atau tidak. Yang tadi, apakah ada, mungkin ada tumor, ada stroke. Tidak selalu ya dok, tidak selalu ya. Ada stroke, ada tumor, ada infeksi otak, seperti itu. Paling kalau udah ketahuan tuh kita obati ini ya dok ya. Iya, sumbernya kan tetap harus di terapi seperti itu. Jadi intinya pemeriksaan penunjang ini memang selain untuk menyingkirkan penyakit-penyakit lain gitu ya dok, kali aja memang penyebabnya bukan pure epilepsi ya. Ada lesinya memang ternyata di otaknya seperti itu. Harus diatasi. Oke deh, aduh mantap banget nih. Oke, baik. Udah cukup jelas ya Sobat Sehat ya dari penjelasan dari Dokter Hana. Mungkin lanjut lagi dok, udah definisi penyebabnya ya tadi ya, sama jenis-jenisnya, kemudian cara kita mendiagnosanya juga gimana, udah cukup dijelaskan banget nih sama Dokter Hana. Selanjutnya nih dok, ini obatnya nih dok, ini penting banget nih, obatnya apakah epilepsi ini hanya pakai obat kah dok gitu ya? Soalnya kan kalau dari dulu memang biasanya obat anti epilepsi ya dok ya kita berikan. Apakah hanya obat atau ada terapi-terapi lain dok, pengobatan yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan si epilepsi ini atau kejang ini? Karena apakah epilepsi ini juga maksudnya seumur hidup kah dok, atau bisa disembuhkan gitu ya dengan obat-obatan ini? Monggo dok, dijelaskan. Memang utamanya terapinya ya obat-obatan ya dok ya. Ada banyak sekali macam jenis obat-obatan untuk epilepsi, untuk kejang lah seperti itu. Biasanya per individu itu beda. Ada yang 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari seperti itu dok. Mana itu dok kita menentukan? Iya, biasanya itu memang agak susah. Per individu pasti beda kayak gitu. Ada yang memang cocok dengan obat ini, ada yang tidak cocok dengan obat ini. Bisa beda ya dok? Iya, ada yang dengan obat ini pada pasien tertentu muncul efek sampingnya nih dok, kayak gitu. Pada pasien ini nggak apa-apa, dengan ini terkontrol dan efek sampingnya aman nih, nggak ada muncul
muncul kayak gitu. Ya biasanya kita bisa sampai makanya pasien yang masih kejang belum terkontrol tuh biasanya kita minta kontrol rutin dulu karena kita harus menilai nih kapan kita kapan kita mulai oke, kita harus terapi dengan ini saja, atau mungkin nggak bisa nih, kita perlu naikkan dosisnya, atau mungkin kita kombinasi dengan obat yang lain seperti itu. Nah itu kita terapi sampai minimal 3 tahun bebas kejang. Jadi nggak bisa dari awal pengobatan nih dok. Jadi kita harus jadi misalnya nih dari awal pengobatan dia masih belum bebas kejang kayak gitu. Kita terapi dulu sampai benar-benar tidak ada kejang, sampai 3 tahun tidak ada bebas kejang kayak gitu. Lama juga ya pengobatannya. Iya, minimal 3 tahun tidak ada kejang seperti itu. Perlu pemantauan dan harus kontrol terus ya dok ya. Nggak bisa habis dapat obat udah lepas dokter gitu, nggak bisa ya. Ntar balik lagi ya itu. Tapi ada memang epilepsi yang memang resisten dengan obat seperti itu. Iya. Bentuk-bentuk tertentu. Iya. Biasanya kita sarankan di Banjarmasin belum ada ya dok seperti itu, tapi ada memang bedah untuk epilepsi ini. Ada. Cuma jadi tergantung, biasanya ada yang misalnya lobusnya kita potong sedikit seperti betul si otak itu kayak gitu. Tapi memang di Indonesia itu bukan di Indonesia, di Banjarmasin itu memang belum ada. Tapi itu jarang lah kayak gitu yang resisten obat, rata-rata sih sudah terkontrol dengan obat. Atau mungkin misalnya selain obat kayak gitu pada jenis kejang tertentu, epilepsi tertentu seperti contohnya katamenial itu biasanya kan munculnya saat menstruasi kayak gitu. Nah, itu ada hormonal yang memang kita kita koordinasi dengan dokter obgyn juga seperti itu. Kontrol hormonnya gitu ya, Dok ya. Cuman utamanya sih pasti obat sih, Dok. Obatnya. Jadi tetap obat pilihan utama ya, Dok. Nanti dilihat lagi, kita kontrol, maksudnya kita evaluasi, pasiennya disuruh kontrol lagi, kita lihat monitornya kejangnya bagaimana, sering muncul atau enggak itu bisa pasti ditanyakan ya, Dok ya. Oke. Jadi mungkin tadi sama sih, Dok, masih tentang pengobatannya. Jadi walaupun obat terus nanti kalau emang nggak bisa itu bedah, tapi di Banjarmasin belum ada ya. Tapi itu pernah maksudnya di Indonesia dengan pembedahan gitu, Dok? Kayaknya sih di Indonesia sudah ada yang pernah mengerjakan tapi maksudnya bukan di Banjarmasin seperti itu. Tadi saya lupa bisa sembuh atau enggak ya, Dok ya. Tadi saya lupa ketinggalan belum saya jawab. Jadi memang kita nyebut kejang ini terkontrol seperti itu ya. Jadi kita menyebutnya seperti hipertensi, kencing manis itu kan terkontrol. Iya, biasanya itu tadi minimal 3 tahun pengobatan, kemudian kita lanjutkan biasanya rekam otak lagi. Ketika rekam otaknya sudah normal, boleh tuh obatnya kita kurangi sedikit-sedikit, tapering off lah istilah kita seperti itu. Diturunkan dosisnya sedikit-sedikit ya, Dok ya. Jadi sebenarnya kalau orang epilepsi ini nggak harus seumur hidup itu ya, Dok. Kalau dia udah bebas kejang, dia bisa akan lepas obat itu, Dok. Lepas obatnya kayak gitu. Tuh sobat sehat. Jadi bagi sobat sehat mungkin ada keluarga atau ini jangan takut untuk berobat. Kalau memang ada keluarganya atau ada orang yang kejang berulang itu coba konsultasikan ya. Kadang ada yang takut untuk berobat, Dok, harus minum obat selamanya gitu, Dok. Enggak. Maksudnya ada beberapa yang memang kondisinya tidak memungkinkan akan agak lama pengobatan, tapi ada beberapa, kebanyakan sih 3 tahun bebas kejang tuh sudah stop obat pasiennya. Lanjut lagi ya, Dok ya. Mungkin sobat sehat nanti yang lagi nonton kalau ada yang mau pertanyaan boleh tulis di kolom chat ya. Nanti akan saya tanyakan di akhir sesi ini, nanti kita tanyakan dan akan dijawab oleh Dokter Hana. Lanjut lagi nih, Dok. Ini penting juga nih, Dok, kan tadi kita udah sebut nih, kalau namanya kejang, mau anak kecil, bayi, orang dewasa aja kita pasti panik banget mesti, Dok. Nah, Dok, kalau misalkan ada ketemu nih, Dok, orang gitu depan kita ya kejang ya, Dok. Terus kejang jatuh, kan epilepsi itu mendadak ya, Dok ya? Mendadak, tiba-tiba jatuh, kita nggak tahu nih ternyata dia punya epilepsi. Itu apa yang harus kita lakukan gitu ya, Dok? Apa yang harus kita lakukan, Dok? Melihat aja kan, Dok? Dok? Apa yang harus dilakukan juga, Dok? Jadi gini, yang pasti pertama dilakukan adalah amankan sekitar pasien. Seperti itu. Jangan sampai ada ini segala macam sampai membahayakan pasien. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa, kan biasanya tuh kita sering lihat ya, Dok ya, kalau orang kejang itu keluar air liur kan, Dok ya? Ya, di samping seperti itu. Jadi memang pada orang kejang
kejang itu kaku seluruh tubuhnya. Katanya juga itu pada beberapa ilmu pengetahuan sudah maju ya, jadi katanya tenggorokan tuh juga kaku sehingga air liur itu sulit untuk masuk seperti itu dok. Jadi dia itu karena dia gerak-gerak terkocoknya keluarlah busa. Jadi miringkan pasiennya ke arah kemana keluar air liurnya seperti itu. Jangan berusaha menghentikan kejangnya, dipeluk apa segala macam. Iya. Takutnya kan ada tuh yang dia takut kejut-kejut, kayak gitu. Terus dipeluk gitu, dia nggak bisa gerak gitu. Malah sebenarnya harus kita amankan mungkin supaya nggak terlalu. Betul dok. Jadi itu justru membahayakan, bisa pasiennya bisa kita kayak gitu, bisa sampai patah itu tulangnya dok, karena saking kerasnya kan. Terus kita tahan. Itu. Iya, jadi kalau terus yang tadi amankan, kemudian miringkan, terus jangan coba-coba, kan ada zaman dulu nih dok, masukkan sendok itu, masukkan sendok, katanya kayak gitu ke dalam mulutnya. Anaknya kejang bawa sendok itu mungkin zaman dulu sering banget ya, tapi kalau bisa jangan, karena itu justru mengganggu jalan napasnya dan justru melukai, biasanya sering kayak gitu, melukai pasiennya juga, dan saluran napasnya tertutup jadinya sesak seperti itu pasiennya, kasihan malah nggak bisa nafas. Yang penting itu kemudian segera bawa ke IGD. Kejang pertama kali nggak usah nunggu lama-lama dok, jangan sampai 1, 2, 3 kali kejang baru dibawa, jangan. Kalau kejang pertama kali segera ke IGD. Kita harus tahu apa penyebab kejangnya seperti itu. Langsung dibawa aja ya. Jadi sobat sehat kalau ada ketemu orang atau keluarga misalkan ini, kalau memang kejang ya tadi yang sudah sampaikan oleh Dokter Hana, apa yang harus kita lakukan pertama kali, pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan, amankan dulu nih si pasiennya, jangan pertama tenang dulu sih. Tenang, iya. Nah itu yang penting, jangan panik. Pertama harus tenang dulu, soalnya pasti panik sih. Tenang, setelah itu amankan pasiennya dari area-area sekitar atau benda-benda yang keras gitu ya. Betul, dok. Terus posisi aman, kalau memang keluar busa, kita miringkan ke ini, posisinya biasanya dimiringkan ya dok ya. Terus jangan kasih sendok ya. Itu tangan. Aduh bro, keluarga masukin tangannya, jangan luka nanti. Ininya berdarah-darah, kegigit ya dok, bisa kegigit soalnya. Sama satu lagi dok, lupa kalau bisa memang ada yang video, bukan maksudnya kita video biar viral segala macam, bukan. Jadi ini untuk dokumentasi, untuk melihatkan ke dokternya, oh bentuk kejangnya seperti ini. Sama catat waktunya tadi, nanti kan berapa lama kejangnya, durasinya, karena itu penting banget. Informasinya penting banget sobat sehat. Oke dok, aduh seru banget ini. Lanjut lagi deh dok ya. Tadi itu sudah gimana, apa yang harus kita lakukan ya sobat sehat, itu catat tuh penting banget, pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan. Kemudian sebenarnya untuk epilepsi ini ada nggak sih cara untuk kita mengurangi dok, supaya si kejang ini nggak berulang-ulang? Selain mungkin obat teratur diminum, ada nggak sih dok faktor-faktor yang sebenarnya bisa mencetus si epilepsi ini berulang atau muncul? Apa yang harus kita lakukan dok untuk menguranginya gitu? Yang pasti harus minum obat rutin ya. Itu biasanya kadang saya sampai edukasi pasien itu, kalau yang sering lupa nih, minta tolong kalau bisa pasang alarm deh kayak gitu, biar nggak lupa kayak gitu. Itu kan jamnya harus sama dok? Iya, sebisa mungkin jamnya harus, jadi misalnya 2 kali sehari ya per 12 jam seperti itu. Ya memang kalau skip kalau lupa ya mau nggak mau manusiawi ya. Cuman kalau bisa sebisa mungkin jangan lupa, karena kalau sudah kejang lagi kita mulai start dari awal lagi nih pengobatannya, kan dari hari 0 lagi kan kayak gitu. Ya, iya, harus kalau dia udah misalnya nih dia udah bebas kejang 3 bulan biasanya gitu jadi harus sesuai jadi misalnya kita sudah 3 bulan bebas kejang, tiba-tiba dia lupa minum obat kejang nih, nah itu mulai dari hari 0 lagi, 3 tahun bebas kejangnya mulai dari hari itu lagi. Misalkan dia nggak ada kejang dok, pas dia lupa sebelumnya pas dia lupa dia nggak ada kejang lagi, itu gimana, tetap dihitung hari 0 lagi kan dok? Kalau dia sudah bebas kejang, tiba-tiba ada kejang, itu mulai dari 0. Tapi kalau benar-benar bebas kejang ya enggak, maksudnya kita tetap lanjutkan dari cuman kalau bisa jamnya tadi pas ya. Kemudian saya biasanya sering banget juga mengedukasi pasien, dia itu maksudnya sebisa mungkin jangan terlalu capek kayak gitu, jangan terlalu capek dan jangan terlalu stres kayak gitu. Jadi memastikan dia tahu harusnya bahwa dia itu harusnya tidak bisa terlalu lelah lah istilahnya kayak gitu, karena mau nggak mau terlalu capek, stres atau bahkan kurang tidur itu juga bisa memicu munculnya kejang. Kadang orang epilepsi benar-benar dadakan gitu bisa jadi, bisa. Kemudian
hati-hati dengan cahaya yang terlalu terang. Ya, ada beberapa bentuk kejang yang memang sering muncul. Atau musik, ada beberapa bentuk kejang yang sindroma epilepsi yang memang dipicu oleh suara musik. Suara musik atau suara keras gitu? Ya, suara keras seperti itu. Selebihnya sih memang ya sudah secara umum, cuman memang pasti akan dijelaskan sebelumnya kalau memang dia bentukan sindroma epilepsi yang dipicu oleh sesuatu pasti sudah dijelaskan. Ada yang memang dipicu oleh membaca kayak gitu. Cuman yang secara umum adalah jangan terlalu capek, jangan terlalu stres seperti itu. Kemudian hindari cahaya. Kan sering kan gadget 24 jam kayak gitu. Ya kalau bisa dikurangi paparan itu. Oke. Itu lumayan ya, cukup untuk selain orang epilepsi, kita manusia juga harus nggak boleh stres ya dok. Maksudnya kita yang secara umum lah ya semuanya. Tapi ternyata itu juga bisa memicu ya dok, bisa yang epilepsi kayak muncul stres, kejangnya. Kan sayang ya udah terkontrol tiba-tiba muncul lagi kayak gitu. Mulai dari awal lagi lah kita pengobatannya. Oke deh, baik, langsung lagi ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Sebelum kita ke pertanyaan pertanyaan dari Sobat Sehat yang bertanya di IG Live ya, di komen. Kemudian ini yang selanjutnya nih dok, saya juga sebenarnya ada pertanyaan juga sih dok. Boleh ya, dok. Nah tadi kan kata dokter, ini sebenarnya kalau epilepsi ini kalau dikatakan sembuh total itu tidak ya dok ya? Kita nyebutnya terkontrol kayak gitu. Ya. Terus pengelolaan gejalanya itu bagaimana dok? Maksudnya dengan apa aja selain obat-obatan? Itu bisa jelasin dok? Jadi sih intinya adalah satu memang dengan obat-obatan ya seperti itu. Kemudian selebihnya sih lifestyle jaga diri sendiri aja seperti itu. Jadi yang tadi yang bisa mencetuskan kejang kalau bisa dikurangi kayak gitu. Yang terlalu capek, terlalu lelah, kurang tidur, kemudian cahaya yang berlebihan seperti itu ya kalau bisa dikurangi. Dan memang biasanya agak susah tuh kalau misalnya pasien memang biasa menyetir lah seperti itu dok. Itu kan agak susah kalau pasien tiba-tiba kejang yang belum terkontrol, itu kan bisa membahayakan dia dan membahayakan orang-orang ya. Memang di Indonesia sih belum ada yang mengatur peraturan tentang bagaimana apakah boleh orang epilepsi menyetir atau tidak kayak gitu. Cuman sebisa mungkin ya dia sudah terkontrol kejangnya seperti itu barulah menyetir seperti itu. Dan kalau bisa ditemani ya biar aman kayak gitu. Begitu juga di rumah nih. Saya pernah dapat kasus dok, Pak ibu-ibu lagi masak kejang, kasihan banget dok. Ya Allah kena air panas jadinya. Jadi kalau bisa kalau belum terkontrol sebisa mungkin yang maksudnya yang ya ada orang di sekitarnya, kemudian ya dia tahu lah bahwa dia harus paham bahwa dia itu saat ini belum terkontrol kejangnya sehingga aktivitas tidak terlalu berlebihan dulu kayak gitu. Betul sewaktu-waktu. Malah membahayakan jadi dapat penyakit yang lainnya dok ya. Jadi misalkan lagi berkendaraan malah kecelakaan, cedera yang lain, lagi masak tiba-tiba kena ketumpahan jadi luka bakar, jadi malah jadi maksudnya lebih ini. Kalau bisa terkontrol dulu lah kayak gitu. Tapi dok, untuk epilepsi ini bisa nggak sih kita katakan orang itu bisa hidup normal seperti bisa ya? Bisa banget. Soalnya orang mikirnya kalau orang susah nih nikah punya anak gitu ya. Nggak boleh hamil dok, saya ada nggak boleh hamil. Itu benar nggak sih dok? Enggak lah, boleh. Orang epilepsi, tapi kalau misalkan dia masih konsumsi obat epilepsi, iya memang jadi memang ada beberapa obat yang ada efek sampingnya ke janin katanya kayak gitu. Ya, biasanya memang kita minta kalau pasiennya perempuan muda mau menikah sudah minum obat sebelumnya itu kita minta pasti kontrol dulu ke dokter spesialis saraf seperti neurologi seperti itu. Kalau di literatur sih dok, jadi kalau misalnya masih belum terkontrol kejangnya, memang biasanya kita sebisa mungkin dikontrol dulu kejangnya dan obat-obatannya ya mau tidak mau kita pilihannya terbatas jadinya. Tapi ketika pasien sudah terkontrol dengan obatnya yang ada, ya kita jangan mau otak-atik, lanjutkan saja obatnya. Tapi boleh menikah boleh, hamil boleh, tapi ya itu tadi konsultasi dulu ya dengan dokter neurologi sebelumnya. Misalnya nanti akan dilihat dulu dokternya apa segala macam. Selama hamil jangan lupa tetap USG ya dok ya, tetap pemeriksaan fisik yang biasa dilakukan, pemeriksaan USG yang biasa dilakukan harus tetap dilakukan. Boleh normal seperti biasa. Jadi olahraga pun ya seperti biasa, cuman
ya jangan yang berlebihan ya, panjat tebing seperti itu ya dok ya. Kalau bisa jangan dulu kayak gitu ya, terkontrol dulu lah kejangnya seperti itu. Dia harus paham bahwa dia saat ini belum terkontrol seperti itu kejangnya, sehingga kalau bisa dikontrol dulu seperti itu. Tapi kalau aktivitas biasa normal boleh banget dok. Boleh ya dok. Jadi jangan takut sobat sehat. Jadi epilepsi asalkan terkontrol ya dok ya. Bisa maksudnya tetap konsultasi dengan dokter, dengan spesialis neurologinya, itu bisa menjalani kehidupan normal ya dok ya. Iya bisa kok. Jadi jangan takut nih sobat sehat. Oke, sebenarnya sih ini ada pertanyaan sih ya dok ya. Mungkin dari sobat sehat nanti saya bacakan. Cuma saya sebenarnya dok, saya tuh ada dengar juga nih kalau di mana banyak ya dok mitos-mitos yang tentang ya, kalau orang bilang kan ayan itu ya banyak banget nih mitos-mitos. Salah satunya tadi yang tentang masalah hamil, terus orang epilepsi itu nggak bisa nggak bisa hidup normal. Itu menular kan kadang. Nah ini saya benar. Nah tolong dok, mumpung ada dokter Hana seorang ahlinya, mungkin bisa menyampaikan nih kepada sobat sehat di rumah kalau epilepsi ini tidak menular ya dok? Iya, nggak menular. Iya, jadi epilepsi ini nggak menular ya semuanya. Jadi epilepsi ini memang bisa diturunkan, genetik seperti itu, diturunkan ke anaknya seperti itu. Tidak selalu ya, tapi bisa. Cuman kalau menular tuh nggak dok. Jadi kan suka berbusa dok ya. Saya dulu waktu kecil tuh pernah dok ketemu ya ODGJ atau gangguan itu dia mungkin digangguin sama anak-anak, terus mungkin diteriak-teriakin, tiba-tiba dia jatuh terus berbusa, orang pada larian semua dok, takut katanya jangan deket-deket. Nah itu saya ingat banget dok, itu waktu saya kecil tuh saya ingat banget ngeliat orang epilepsi di depan mata waktu masa kecil, itu orang-orang pada bilang jangan deketin, itu busanya awas itu menular gitu kan. Belum tahu ya kayak nggak tenang. Kasian gitu, saya jadi ingat sama orang itu, maksudnya pasien itu yang lagi sakit, emang iya tuh langsung dijauhin gitu dok. Kasian ya. Kasian, jadi nggak ditolongin, terus dibiarkan aja sampai dia terdiam sendiri gitu. Nah jadi sobat sehat nih dokter Hana menular, tenang. Tidak menular ya. Jadi kalau memang ada ketemu pokoknya siapa aja kah di jalan atau ada orang tiba-tiba jatuh kejang-kejang kelojotan terus keluar busa gitu ya, segera panggil pertolongan, amankan ya pasiennya, tenang. Kalau memang mau bantu mengantar sampai ke rumah sakit, di video dulu kejangnya sedang. Jadi itu tidak menular. Tidak menular, tenang aja. Tenang aja ya dok ya. Terus dok? Selain itu ada juga saya baca dok, dia ini maksudnya penyakit langka lah dok. Apakah epilepsi langka? Terus orang tuh kayak takut gitu dok masalah epilepsi ini dok. Kayaknya kayak penyakit menakutkan gitu sih dok. Karena mungkin gejalanya kejang ya dok. Kejang itu kan ini ya dok. Iya, bikin takut kayak gitu ya. Kalau langka sih enggak ya dok ya kayaknya. Banyak kasusnya dan bisa berdiri sendiri, idiopatik lah seperti itu kita. Tapi kalau biasanya sudah di atas 25 ya itu tadi kita harus cari tahu penyebabnya apa nih kejangnya seperti itu. Tapi kalau langka sih enggak dok. Enggak langka ya dok ya. Oke, mungkin sebelum saya tanya lagi dok, saya yang banyak tanya ya dok ya. Ini mungkin kita lanjut ke, mungkin ada sobat sehat di rumah nih dok yang mau bertanya. Boleh. Oke, ini dari langsung aja ya dok ya, saya sambil ini ya dok ya. Atau mau minum dulu dok? Minum banyak nih, udah ngobrol udah hampir setengah jam nih dok. Oke, langsung saja saya lanjut ya dok ya. Ini dari IG atas nama M Robi 867. Kalau pasien epilepsi itu apa tanda-tandanya gimana? Tanda-tandanya mungkin gejala-gejalanya dok. Apakah sebelum dia kejang itu ada tanda-tanda ada nggak yang, terus cara penyembuhannya gimana, dan epilepsi ini ada efek sampingnya nggak dok? Gitu. Gini, kalau ditanya tanda-tanda sebelumnya memang biasanya itu orang luar tidak bisa merasakan kayak gitu. Biasanya si pasien nih yang tahu. Cuman
sebagian besar sih memang tidak ada tandanya, dia mau kejang ya kejang aja kayak gitu. Langsung Tapi memang gitu. iya, tapi ada memang sebagian sindroma epilepsi yang memang sebelumnya itu dirasa oleh pasien, oh saya sebelum kejang tuh rasanya itu pandangan saya kabur misalnya kayak gitu, atau misalnya ulu hati saya sakit dok, mual dok kayak gitu. Nah itu bisa ada tandanya, tapi sebagian besar sih memang tidak ada tandanya, dia mau kejang ya kejang aja kayak gitu. Kemudian untuk gejalanya ya kejang itu ya tadi ada yang berupa kelojotan, ada yang berupa sesuai bentuk kejangnya masing-masing, bentuk bangkitannya, ada yang kejang kelojotan, ada yang mungkin hanya bengong seperti itu sesuai dari bentukan dari kejangnya. Kemudian apa tadi dok? Sorry dok. Ada nggak efek sampingnya Oh, oke. si epilepsi ini? Selain dia kejang, ada menyebabkan efek Ya. samping apa? Itulah kenapa kita biasanya sering bilang iya bawa ke IGD, karena kalau dia kejang, semakin lama dia kejang itu oksigen nggak bisa nyampe ke otaknya kayak gitu. Jadi bisa kasihan nih otaknya nih selama nggak dapat oksigen, macam-macam Kalau kejang memang. itu ya kalau kejang lama itu oksigen nggak Iya, masuk ya, nggak dok, ya? nyampe ke otaknya kayak gitu. Jadi harus segera dihentikan kejangnya. Yang paling berbahaya tapi jarang banget memang bisa sudden death kayak gitu, bisa meninggal mendadak kayak gitu. Iya, cuman itu jarang sekali kayak gitu. Cuman kalau ditanya bisa atau nggak bisa seperti itu, ada di literatur memang. Oke, jadi lumayan ya makanya kalau udah ada kejang langsung bawa ya dok Iya, ya dibawa ke IGD. Cuma kan kadang-kadang ada juga yang kena berhenti. Kalau udah berhenti perlu nggak sih dok kita bawa ke IGD lagi atau gimana dok? Ya, kalau kejang pertama harus dok, harus dibawa. Dia berhenti, tidak berhenti, dibawa. Karena kita harus cari tahu penyebabnya apa dok. Itu yang membahayakan kan kayak gitu. Kita juga harus menterapi underlying disease-nya kayak gitu. Kalau kejang pertama bawa pokoknya. Dia sudah berhenti atau belum berhenti bawa ke IGD. Oke. Ini lanjutan dari M. Robi 867 tadi dok, yang bertanya tadi selain itu, dia juga nanya nih dok, untuk pengobatannya nih berapa lama dok? Oke. Mungkin tadi dokter Hana ada bilang 3 tahun ya? Minimal. Minimal. Tapi biasanya bisa berapa lama lagi dok? Mungkin Oke. jelasin lagi dok mungkin. Yang pasti kita itu harus berusaha, awal tuh pasti kita mencari kombinasi obat yang membuat pasien jadi terkontrol kejangnya dok kayak gitu. Kemudian berapa lama setiap individu beda-beda dok memang, dan tergantung diagnosanya seperti itu. Memang ada yang jadinya seumur hidup ada dok kayak gitu. Cuman sih jarang dan tergantung keparahan dari kejangnya seperti itu. Biasanya ya tadi minimal 3 tahun bebas kejang, bukan 3 tahun dari awal pengobatan ya, 3 tahun bebas kejang. Iya, jadi bukan dari awal dihitung 3 tahunnya, bukan. 3 tahun bebas kejang seperti itu. Jadi setelah pengobatan terus 3 tahun itu harus bebas kejang. Jadi benar-benar bebas kejang 3 tahun. Itu pun biasanya kita EEG dulu dok. Jadi kita rekam otak dulu. Oke, EEG-nya normal, baru kita pelan-pelan turunkan. Nah itu biasanya kita edukasi dulu nih ke pasien sama keluarga. Oke, ini EEG normal, bapak ibu sudah bebas kejang 3 tahun kayak gitu. Saya mau menurunkan dosisnya. Kalau ditanya nih sama pasien, pasti kan nanya, mungkin nggak dok kejang diturunkan dosisnya? Mungkin. Makanya harus dijelaskan. makanya kita harus jelaskan. Jadi biasanya kita serahkan ke pasien seperti itu. Oh nggak mau dok saya, katanya ya sudah nggak apa-apa kayak gitu, minum obat terus. Ada beberapa yang ya tapi dengan dosis minimal biasanya kayak gitu. Cuman biasanya kita KIE duluan, kita jelaskan duluan, edukasi dulu bahwa ada kemungkinan kejang lagi. Tapi sih biasanya kalau sudah bebas kejang 3 tahun, kemudian EEG normal, insya Allah bisa kita pelan-pelan turunkan dosisnya dok, seperti itu. Oke, ya. Wah, ini ya dok ya, ternyata banyak kok pasiennya. Banyak yang seperti itu. Oke, lanjut lagi nih dok. Bertanya nih dari IG atas nama Razitu Gupancoran. Oke. Izin tanya dok, apakah penyakit ini keturunan dok? Jadi maksudnya orang tua, anaknya pasti epilepsi, apakah epilepsi juga? Tuh kadang juga takut tuh dok. Jadi ini misalkan ternyata kita punya pasangan nih epilepsi, nanti orang tua yang nggak mau itu nanti nularin jadi apakah itu benar dok? Dia keturunan nggak dok? Jadi memang ada yang diturunkan secara genetik memang epilepsi ini. Cuman lebih banyak yang didapat ya kayak gitu, yang diturunkan tidak sebanyak yang didapat kayak gitu. Jadi kalau
tidak selalu misalnya nih orang tua anaknya akan epilepsi juga, tidak selalu, tapi ada yang diturunkan. Biasanya kalau salah satu itu ya pasti persentasenya lebih sedikit lah dok dibanding dua-duanya epilepsi kayak gitu untuk menurunkan ke anaknya. Itulah kenapa biasanya tetap kita minta pasiennya rutin minum obat, kemudian ya tetap pemeriksaan ke dokter opsin harus tetap rutin seperti itu. Jadi diturunkan bisa diturunkan, tapi tetap harus kontrol ya dok ya. Betul. Konsultasi juga ke minum dokter. Obat tetap harus rutin. Tapi gitu. kalau ditanya lebih banyak yang didapat karena penyakit lain. Ya, bukan yang diturunkan kayak gitu. Nah, karena dokter tadi nyinggung nih penyakit lain, jadi saya ingat dok, apakah epilepsi ini selalu berkaitan dengan, maksudnya tidak hanya epilepsi, dia berbarengan dengan penyakit lain kayak autis misalkan dok, kayak cerebral palsy, atau memang kayak cedera trauma itu pasti akhirnya berbarengan kah dok menimbulkan dengan si epilepsi ini? Bisa terpisah, bisa memang disebabkan oleh itu dok. Jadi yang paling memang biasanya kalau usia dewasa sih dok, biasanya kalau kita usia dewasa itu 25 tahun ke atas lah dia kejang pertama kali. Kalau anak-anak itu masih mungkin dia idiopatik, diturunkan. Tapi kalau sudah dewasa umur 25 tahun ke atas kejang pertama kali, itu sebabnya kita pasti minta kontrol ke dokter kayak gitu. Karena kita harus cari tahu penyebabnya kayak gitu. Kita harus tahu penyebabnya ada apa di otaknya. Biasanya kita pasti kalau sudah ada kejang pertama kali usia lebih dari 25 tahun seperti itu, biasanya kita minta rekam otak seperti itu. Atau misalnya kalau kejangnya vokal, kita minta untuk imaging, MRI atau CT scan seperti itu. Karena kita harus cari tahu nih penyebabnya apa. Atau mungkin kita cek lab, bisa jadi misalnya imbalan elektrolit atau gula darahnya kah yang tinggi sekali, fungsi ginjalnya kah atau fungsi hatinya tinggi sekali seperti itu. Karena itu bisa menyebabkan kejang. Jadi banyak ya yang bisa menyebabkan kejang, dan bisa juga dibarengin dengan penyakit lain juga gitu betul. Ya dok ya. Jadi kejang ini memang hanya sebuah gejala aja, kita harus mengobati penyebab utamanya dan cari tahu underlying disease-nya ya dok ya. Oke nih, ada lagi nambah lagi pertanyaan nih dok. Sambil tadi nunggu pertanyaan dari sobat sehat nih, saya nanya, terus nih ada lagi nanya dari dok. Boleh dok, monggo dok. Lanjut, ini dari atas nama IG Nadia Apriasti. Permisi dok, mau tanya, misalkan apabila anak punya riwayat kejang gitu, apakah setelah dia 3 tahun atau dewasa bisa kembali kejang nggak sih dok? Apakah itu sama kejangnya waktu dia kecil dengan yang kejang dia dewasa gitu? Mungkin jelasin dok, silakan. Jadi kalau anak itu misalnya pernah kejang demam lah ya yang sering ya dok ya, kejang demam. Biasanya ada demam biasanya kejang demam tuh ada yang sederhana, ada yang kompleks. Memang itu cenderung lebih sering menyebabkan dewasanya itu menjadi epilepsi seperti itu. Iya, presentasinya lebih besar. Tidak selalu, tapi presentasi untuk menjadi epilepsi lebih besar seperti itu. Jadi memang kalau sebisa mungkin memang kalau pasien anak itu demam yang tinggi banget kayak gitu, memang perlu sih dibawa ke dokter anak dok, seperti itu, supaya jangan sampai kejadian sampai kejang seperti itu. Karena mau nggak mau memang kalau pasien yang sudah pernah kejang demam kompleks seperti itu memang bisa presentasi untuk menjadi epilepsinya lebih besar seperti itu. Walaupun tidak selalu ya kayak gitu. Makanya tetap kalau ini harus kontrol ya dokter anak ya, bawa ke dokter anak pasiennya. Konsultasikan ke spesialisnya lah gitu. Jadi supaya nanti dewasanya tidak. Tidak. Maaf dok nih, sebelum lanjut lagi saya jadi mau nanya lagi. Jadi kalau pasien kejang itu otomatis gangguan otaknya tuh maksudnya kayak jadi ada kayak rusak gitu nggak sih dok? Gangguan kelistrikan sih dok. Kalau gangguan kelistrikan itu menetap kah dok? Akan terus seperti itu? Nggak bisa normal lagi? Iya. Itulah kita biasanya kita pasti akan ada EEG monitoring sebelum menghentikan pengobatan kayak gitu. Biasanya sih memang kita menunggu normal dulu kelistrikannya itu, gelombangnya seperti itu. Itu biasanya baru kita mulai tapering obatnya. Yang agak susah kan memang jadinya yang punya memang ada kelainan di otaknya seperti itu. Misalnya jadi kayak misalnya ada tumor lah kayak gitu, paling gampang. Ya mau nggak mau memang selama tumornya tidak diangkat ya akan cenderung kejang terus seperti itu. Jadi jangan bolak-balik seperti itu kejang. Oke deh, ini lanjut. Ada lagi nambah dong? Boleh dong. Oke, lanjut aja, saya nanya juga ini, jadi banyak nih pertanyaannya.
Lanjut deh kalau gitu ya. Ini dari atas nama IG Yanwa Rahman. Dok mau tanya, apakah ada dampak panjang dari epilepsi dan bagaimana cara mengatasinya? Jangka panjangnya ada nggak dok? Ini Kak, ya mungkin. Oke. Yang kita takutkan memang yang kejangnya terlalu lama seperti itu. Yang kejangnya, saya jadi memang kalau ibarat kita nyebutnya status epileptikus ya dok ya. Kalau di buku itu memang tergantung kejangnya vokal atau vokal itu yang hanya satu sisi ya, satu sisi atau hanya satu anggota badan seperti itu, atau yang seluruh badan. Biasanya kalau sudah lebih dari 5 menit itu biasanya kita sudah hati-hati nih kayak gitu. Saya pernah dapat itu pasien yang sampai setengah jam lebih dok kayak gitu, nggak berhenti kayak gitu. Pasti jadinya berat ya dok? Ya jadinya pasiennya cenderung memang biasanya agak lambat gitu loh menangkap sesuatu segala macam karena sudah terlalu lama otaknya tidak kena oksigen seperti itu. Jadi memang itulah kenapa kita pasti ngomong kalau kejang segera dibawa kayak gitu supaya nggak terlalu lama, karena dokter di IGD pasti akan langsung nyuntikin obatnya. Obat anti kejangnya dok ya. Oke, jadi itu maksudnya jangka panjangnya ya dok ya, bagaimana terus bagaimana cara mengatasinya tadi dok? Ya kalau kalau mengatasi kejangnya mau nggak mau kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya dok ya untuk menghentikan kejangnya. Kalau sudah memang gangguan jangka panjang munculnya memang agak sulit dok, karena mau tidak mau kan kalau sudah ada lesi di otak memang sulit seperti itu. Jadi kalau mau dikembalikan normal ya pasti dari kami itu bilang pasti kami tidak menjanjikan dan sulit sekali seperti itu. Iya terjadi betul. Ya dok ya. Biasanya apa sih dok dampak yang paling sering nih selain misalnya udah kelamaan nih paling sering nih efeknya orang tuh jadi gimana dok kalau kelamaan dia kejang tuh dok ya? Jadi pasiennya tidak sadar penuh dok seperti itu. Nggak sadar penuh, tapi biasanya itu yang terlalu lama kejangnya dan jarang banget karena biasanya pasien-pasien sekarang udah pinter nih, masyarakat udah pinter nih, biasanya kalau kejang sedikit dibawa langsung kayak gitu. Jadi mereka tidak sadar. Tapi kalau pada saat kejang nggak boleh diminum obat ya dok ya, jangan ya. Tersedak nanti pasiennya. Biar tunggu stop dulu kayak gitu. Stop dulu baru nanti diobatin atau bawa ke dokter ke IGD gitu ya. Oke deh dok, lanjut lagi nih pertanyaannya nih dari Nadine Ayesha.S. Dok mau tanya, apakah dampak dari kejang tapi tidak panas suhunya normal terus kejangnya berulang-ulang? Nah mungkin nih maksudnya dia nanya anak ya mungkin ya ini ya, atau dewasa nggak ada keterangan ya? Nggak ada keterangan, pokoknya dia kejang nggak ada panas sebelumnya. Mungkin kan kalau biasanya kalau anak ya yang nggak ada kejang. Tapi orang dewasa ada nggak sih dok demam terus jadi kejang gitu? Jarang sih dok kayak gitu. Ya mungkin bersamaan. Kalaupun terjadi itu biasanya bersamaan aja seperti itu. Mungkin ada infeksi seperti itu sehingga menyebabkan kejang yang muncul kayak gitu. Kalau kejang berulang bentukan sama bisa jadi memang ke arah epilepsi dok. Cuman ya itu kita tidak bisa mendiagnosa hanya memang berdasarkan tanya jawab seperti itu saja. Pasti ada kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti itu. Oke, makanya harus dibawa langsung ya dok periksa. Mungkin kalau memang udah berulang terus tapi nggak tahu nih dia sakitnya kan apa, bahaya kan? Bahaya, mending langsung konsultasikan, boleh dibawa ke IGD atau ke dokter spesialis saraf nih dok ya, buat nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya. Nih arahnya kemana? Apakah memang ada gangguan di otak? Maksudnya ada penyakit ya? Apakah ada kelainan, ada tumor kah? Atau mungkin dicek lab ternyata ada imbalance elektrolitnya gitu. Jadi itu yang akan dikoreksi atau diperbaiki oleh dokternya, yang sehingga mungkin kejangnya tidak akan berulang lagi seperti itu. Oke dok. Aduh, sorry ya, ternyata banyak yang bertanya. Soalnya kalau kejang ini ya lumayan ya dok ya, lumayan bikin panik, lumayan bikin deg-degan kalau takut lah biasanya kayak gitu. Jadi dulu kalau bisa jangan deh sampai ketemu yang maksudnya yang keluarga kita. Tapi kalau memang harus ketemu, kita udah tahu nih kalau pertama apa yang harus kita lakukan gitu ya. Oke, lanjut lagi kan dok atau tapi udah sih nih dari sobat-sobat sehat di rumah juga udah cukup nih, nggak ada lagi yang bertanya. Saya juga kayaknya sudah banyak juga saya udah nanya ya dok ya. Makasih banget untuk informasinya. Terima kasih juga buat sobat sehat yang udah ikut partisipasi, bertanya dan udah nonton live IG kita. Mungkin penutup dari saya, epilepsi adalah penyakit berupa kejang dan pastikan sobat sehat jangan panik ya. Kalau ada ketemu atau orang yang kejang,
tetap tadi pertolongan pertama harus kita lakukan apa saja tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Hana. Juga untuk epilepsi ini bukan hal yang menakutkan sekali ya Dok ya. Nggak menular juga ya Dok ya. Tidak menular, itu penting tuh harus kita luruskan nih Dok. Mumpung ini tidak menular dan pastinya bisa diobati ya Dok ya. Walaupun bisa dikontrol lah bisa gitu. dikontrol untuk dikatakan sembuh juga bebas kejang lah kita nyebutnya, terkontrol dan bebas kejang seperti itu. Baik, mungkin saya cukupkan podcast hari ini. Bila ada salah hilaf ya, saya ada salah. Sama saya juga ya. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.